Oke guys, selamat datang di Gamers Lover Podcast. Kita sekarang di episode ke-7 ya. Ke-7 bukan sih? Apakah? Ya, 7. 7 iya ya kan. Kenapa belum gua upload, harusnya besok gua upload. Waduh. Ya, sekarang di episode ke-7 ini kita bukan podcast nih, kita tawuran hitungannya kan terlalu rame. Nah, kita sebenarnya seperti biasa kita perkenalan diri aja dari gua dulu ya, biar kita bisa dengar suaranya. Gua Fikri. Aku Wahyu. Kebu, sorry, maaf. Nanti dihapus ya. Nama harus disamarkan. Gua Arka. Gua Wira, aka Womba Hamud. Aku Aim. Bintang tamunya dikenal. Oh iya, bintang tamu Jose mengenalkan. Kabar, gue belum guys, gue James Liu. Woi. Itu anggota utama udah semua ya. Sumpah ini ramai banget, gue pusing anjing. Tapi ya udah, kita kali ini kedatangan berapa kamu nih? 1, 2, 3. Oh yang satu, sorry gue yang satu ikonnya nggak ngaceng jadi nggak gue hitung. Kita kedatangan kita lagi tamu dibahas. Ada Om Wahyuri dari Jepang nih, dosen. Sisanya nggak penting deh, itu doang. Wah, Om Victor nggak disebut. Om Victor. Wah, parah. Waduh. Wah, parah Fikri. Om Victor sedih. Om Victor sedih. Victor suaranya mana? Halo. Nah, itu dia suaranya dia tuh. Nah, terus yang ketiga ini udah di-mention dari episode 1 tapi baru punya biji buat muncul sekarang, namanya Rio Alts nih. Gestar. Rio, Halo. bintang tamu atau pemain sejati nih dia? Rio, panggil aja Rio. Namanya literally Rio Alts anjing. Enggak, di akte lahir gitu ya? Enggak lah, di akte lahir kayak gitu namanya. Tapi kan biar ikonik gitu, Om. Rio siapa yang kita bahas? Rio Alts. Oh, yang itu yang drummer band Alts yang terkenal itu. Om Rio ini kebetulan gue ada lagu dibuat tuh di Om. Gimana? Gue ada lagu dibuat tuh di Om. Khusus gue buat. Gimana? Jikalau telah datang Revo yang dinanti, si Rio pasti akan punya PS5. Berharap Rio sabar dibully. Monyet. Aku mau nggak berani las, anak aku tidur ini. Gua nggak menang, Cok, 3 kali. Asem. Yang penting nama lu nggak berubah jadi Rio Poten. Enggak, ya ini loh, yang penting bantu doain supaya umurnya nyampe lah ya. Amin. Asem. Ya. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Iya, sehat. Insya Allah sehat lah ya sampai waktunya terima Iya. PS5 lah. Amin. Enggak lah, lebih lah, jangan cuma terima lah. Lu gimana juga? Memang PS5 ini tidak hanya soal uang ya kan, juga soal umur ya kan, ini Om Yudi ya. Enggak, takutnya jangan sampai euforia begitu dapat PS5 saking happy-nya stroke gitu kan. Gitu Om, masalahnya Om. Monyet. Begitu pengumuman Revo udah muncul, si Rio kemana? Makan! Tidur. Iya gak ada kabar sampai besok. Loh, gua kan kalau pamit selalu bilangnya makan, cuy, biar enak. Lu tuh makan di mana sih, yuk? Ya, makannya berapa porsi juga itu Itu pertanyaan masalahnya. serius Enggak, aja, lu tuh gua- kalau makan di mana sih? Gua kalau misalkan pamit lagi main ngomong makan tuh, biasanya ritualnya banyak. Pertama kan minum kopi dulu. Nah, ya kan? Kan tuh baru kan. Nah, kan lihat handphone dulu tuh. Nah, habis itu pas mau main lagi gua nungguin gitu. Aduh, si Popo udah kalah belum ya itu main Dota gitu kan. Kalau kalah gua kalau menang gua baru mau main. Terus bagian ini Om, ngelus-ngelus poster PS5 gak ada? Oh enggak. Kena lagi. Monyet. Aduh, di sini cuman gua doang yang kalah rival terus ya. Ngehe. Oh, tenang Om, kalau gue nggak ikut ngeceng kok Om, tenang Om. Beda Paling loh. bantu ketawain aja Om paling. Beda, ada yang tidak mencari dan ada yang mencari tapi tidak dapat. Gitu ya. Iya, Ada beda juga yang kan. mencari tapi rezekinya dipatok ayam. Ya kan? Karena tidur rezeki dipatok ayam ya kan. Jangan gitu. Masa disamain sama ayam itu yang matok kemarin. Padahal enggak ini fun fact-nya. Padahal yang matok juga tukang tidur sama ya kan. Oh gitu ya.
Ya tapi kan hikmahnya bisa day one lah ya main Emma ya. Oh iya. Betul sekali. Jangan salah, gua sama Om. Membela diri gitu lah. Maksudnya kalau udah ngarang itu membela diri gitu dengan ngomong MH gitu loh. Enggak. Maksudnya sekarang gini skornya kan kembali jadi 2-1 ya kan. Kemarin 1-1 Oh, lah iya. waktu Om Rio duluan MH itu 1-1 skornya. Sekarang aku udah punya MH Sekarang 2-1 ya. sekarang. Bukannya dari awal kita udah mabar lewat YouTube. Oh iya, apalagi Oh mabar lagi. iya ya. gitu ya. Oh, pada di YouTube ya. Udah Oh, mabar. kalau sempet kemarin. Kalau ya. gitu Rio juga udah main PS5 dong. Oh iya. Monyet. Enggak. Kalau itu salah Wir. Karena apa? Gimana? Itu PS5-nya enggak 4K. Oh iya. Oh iya, 1080 ya. Iya, 1080 mentok. Kena lagi. Memang ya. Kalau level ini lebih menyakitkan daripada nggak dapet duit memang. Tapi aku kemarin tuh punya janji sama teman-teman ya kan. Jadi kalau Gimana? Om Rio ikut podcast, aku punya cerita horor. Oh, gitu. Oh iya benar. Ini cerita horornya aku ceritain ya kan. Apa itu? Ya, Oh, iya. horor itu kan sesuatu yang menakutkan ya kan. Ini aku Betul. juga takut sekali ini ketakutan untuk horor di masa depan ya kan. Beberapa bulan ke depan setelah Om Rio hands on PS5 ya kan. Itu aku horor. Ya, gitu ya. Gimana Horornya horornya? itu aku jadi ntar nggak punya ceng-cengan lah istilahnya ya kan. takut sekali ya. Gua kira horor apa? Jadi kada luar saya Om jok saya. Iya, Jadi jokesnya kadaluarsa ya. Padahal aku sudah Iya. masih punya list itu banyak banget ya kan untuk jokesnya ini. Ya Sedikit. semoga ya. Aku Takutnya mengambil kebijaksanaan Om Yudi ini tak copy dikit ya kan. Ya semoga umurnya Gimana, Om Rio itu kuat masih panjang. Nyampe. Iya Gitu nyampe. ya. Bukan nyampe PS5, lebih lah. Lu PS5 kalau ngomong 4 tuh tahun doanya lagi itu lah. yang banyak. Bukan nyampe lebih. Ya lebih betul. Berapa hari? Astagfirullah semua. Di berapa hari ya? Terus gimana ini? Habis ini dari tadi baru di interview aja nih. Goblok. Enggak lah, tapi kalian tahu dari sini dari orang-orang yang ada di sini ya, orang paling hoki itu siapa? Gimana, Om gimana? Victor. Dia Kenapa? itu nggak cari, Oh iya, dia bener. pasrah nggak dapet ya kan. Tiba-tiba PS5 datang sendiri kan, travel PS5-nya. Orang super hoki gitu. Datang sendiri ya. Iya. Disamperin istilahnya Om. Ya. Bukannya hokian, lu Bo, nggak ada apa-apa tiba-tiba dapat dari batch pertama. Oh, tapi kan aku sudah keluar-keluar kalau aku mau beli. Kalau Om Victor kan enggak, dia boles ya kan. Oh, dia mau beli nggak sih Om? Enggak ntar dulu nunggu raffle. Om Victor sempet ngobrol sama aku sebelum dia dapat PS5 itu. Taunya terus dapat SMS cinta ya Om Victor ya itu ya. Iya, kabarin kakak. Dia yang menang, dia dapet. Jadi dia benar-benar literally nggak ngapa-ngapain dan dapat travel gitu loh. Yang nggak hoki itu Om Rio. Gua jatuhnya bukan nggak hoki lagi kalau gua jatuhnya mungkin. Rezekinya karena tidur bangun siang. Rapo PS5-nya di spawn pick ayam Om. Nggak, emang gua dari dulu kalau ikutan undi-undian itu memang entah kenapa nggak pernah menang. Oh sama Itu Om. aja yang aneh itu. Om Rio kalau nggak dapet immortal dong. Udah didoain nggak mati sebelum dapet PS5. Gua jadi immortal ya. Portal suwe. Ini Pantangannya cuma nggak boleh handstone aja ya. Nggak boleh pegang PS5. Rio lu muslim kan? Yo, Ah, kenapa ya? lu muslim kan? Sleep apa? Lu muslim kan? Oh, gue iya. Iya, berarti lu ntar gak perlu puasa lagi aja. Pahala lu udah banyak di Rosa bisa-bisa di sini. Oh iya bener. Iya. Menjelang bulan Ramadan ya, menjelang Iya, bulan iya. Ramadan pahalanya ya. Bentar. Oh, apa gini Om, kamu kalau mau ini farming pahala, nah kamu bilang aja ke teman-teman, besok pas puasa, pas Ramadan, ros aku sepuas kalian, kan lumayan kamu farming pahala tuh. Apa gitu? Mending gua farming jewel di sini. Life hack lagi deh. Sudah memang ya episode yang lu tunggu-tunggu kan. Hehe. Itu semua penonton menunggu ini loh. Semua penonton menunggu ini. Enggak, tapi Siapa ini? kayaknya kita cukupkan lah kita ngomong sama ngomongin Om Rio nih. Kita punya 2 tamu nih. Masa dicuekin sih ada 2 tamu lagi. Wah iya tuh. Gimana
Gimana? Gak enak juga jadinya gua gimana? Itu topik pembuka itu Om Rio berarti itu. Iya. Mungkin dari Lanjut, dua tamu ini lanjut. ada mau komen tentang PS5-nya Rio? Lo itu belum pindah, Cok. Topiknya masih sama. Memang Wirani jenius. Kena lagi, belum pindah topik udah kena lagi. Kita mau mengenalkan tamu selanjutnya. Gimana? Iya. Gimana coba? Iya, monggo. Nah, tadi kan kita udah ngomongin panjang lebar tentang Rio kan. Yang perlu diketahui ya, saya nggak perlu diketahui gitu kan. Berikutnya nih, siapa dulu nih yang mau ngomong duluan nih? Om Wahyu apa? Wahyuri Sensei atau itu? Om Hari ini Victor saya atau- mendengarkan aja. Ya udah kita mulai dari kalau dari list nama sini sih Om Wahyu, perkenalan diri dong. Oh. Siapa? Oh iya, oke. Nama gua Wahyudi Makobombang. Cuman gara-gara satu kasus waktu gua dapat undangan dari sekolahan sini buat ngadain workshop itu mereka salah menuliskan nama ya. Jadi nulisnya Wahyuri. Jadi waktu itu Om Danu ya, Kamandanu langsung Iya, ngomong Wahyuri Sensei gitu. Nah, makanya jadi belakangan jadi lebih sering dipanggil sama teman-teman itu Wahyuri Sensei gitu kan. Jadi sekarang udah sekitar berapa ya? Hampir 4 tahunan lebih di Fukuoka. Jadi lumayan lama lah untuk ini ya, untuk sebagai warga negara asing di negerinya para wibu ya kalau orang bilang. Jadi tapi kalau masalah wibu itu kan sering kita dengar istilah di Indonesia itu kan wibu bau bawang gitu kan. Iya. Kalau di sana gimana Om? Nah, ini kan yang jadi persoalan itu kan kalau di sini wibunya kalau misalnya dia wibu dan dia bau bawang, gue ngerti karena mereka pakai barang original, Pak. Ya kan dan mahal itu. Nah, kalau lu pakai barang bajakan ya kan misalnya lu cuma nonton apa segala macam serba bajakan dan lu masih bau bawang juga, nah itu baru tanda tanya menurut gua. Sorry, itu kalau tontonan bajakannya streaming apa enggak itu? Kalau itu kurang tahu. Yang jelas kalau merchandise ini yang paling sering kan kalau event-event itu kan orang rata-rata di Indonesia itu sering ada merchandise segala macam kan. Nah, kan biasanya nggak semuanya lisensi gitu kan. Nah, itu yang sekarang jadi persoalan kan sering ada istilah wibu bau bawang. Yang gue heran nih wibu-wibu yang di Indonesia kok kalau misalnya barangnya original dan kalian bau bawang oke lah. Tapi kalau misalnya barangnya tidak berlisensi dan bau bawang juga, waduh itu termasuk gimana ya, agak aneh aja menurut gue. Dulu bau-bau ini maksudnya apa di sini? Iya, aku juga nggak paham itu bau bawang itu gimana Om? Nah itu yang gue nggak ngerti juga. Kadang-kadang kalau katanya kalau lagi event itu kan pertama yang paling sering gue denger viralin itu kan ada salah satu YouTuber ya yang viralin kalimat wibu bau bawang. Jadi seakan-akan kalau orang yang hobi di Jepangan itu aroma badannya ketika event itu tidak enak gitu. Oh, I see. Ya, kalau Om James sebagai pemain TCG tahu lah kadang-kadang kalau kita main TCG itu kan ada sindiran lu kalau ke event minimal lu pakai deodoran gitu bersih. Oh, karena dia bau gitu ya kalau ke event. Iya. Ya persiapannya nggak oke lah. Iya, Rick of Wibu gitu kan. Jadi dari jauh wibu banget gitu. Iya, jadi kayak gitu. Kirain itu semacam apa ya, semacam hinaan stereotip gitu loh, orang kalau wibu itu bau bawang. Iya, emang hinaan. Enggak, maksudnya tapi dasarnya kan ada karena dia kalau lagi nge-event baunya nggak enak gitu kan, bukan iya, benar. semua wibu adalah bau bawang gitu loh, maksudnya aku benar. Itu hinaan untuk semua orang wibu adalah bau bawang gitu loh Om. Enggak, jadi yang wibu banget gitu loh. Ternyata literally bau ya. Literally bau gitu. Jadi itu dan memang kalau di sini juga kadang-kadang ya kalau istilahnya otaku ya, orang-orang yang mengasingkan diri dari dunia luar hanya fokus pada hobinya saja, atau kalau yang lebih gede lagi dikit itu namanya parasite single. Jadi udah gede punya penghasilan tapi masih tinggal sama orang tua gitu kan. Oh, gue tahu tuh hikikomori bukan? Kalau hikikomori itu lebih parah. Hikikomori itu mereka mengurung diri itu. Mereka memisahkan diri dari interaksi sosial gitu kan. Jadi benar-benar ansos dong Om. Tapi dia bikin circle baru nggak Om? Gimana Om? Bikin circle baru apa nggak hikikomori? Jangan gitu.
Terus. Goblok. Baca live sih. Jangan gitu ya. Gitu ya. Maksudnya 007 gitu. Lanjut Om Wahyu lanjut. Itu nggak kasihan sama yang edit nanti. Lanjut. Om Wahyu lanjut. Nah, jadi apa namanya ya menarik sih, apalagi kalau misalnya teman-teman bisa minimal datang. Kalau ya ibarat kata jangan sampai datang. Kalau misalnya pernah merasakan hidup di luar itu ada semacam yang ternyata selama ini yang gue rasa yang gue lihat di anime atau di dorama atau apa itu ternyata tidak seindah aslinya misalnya kan banyak tuh teman-teman yang di ini tuh masih suka pengen deh kayak di Jepang damai gitu tentram ya enggak iya sih kalau misalnya superficially yes, tapi kalau misalnya lu udah tahunan tinggal di luar lu bakal bisa melihat bahwa nggak semua yang lu pikir indah itu seindah yang di media-media yang ditonton lah. Yang di media budaya yang kalian lihat di film atau di drama atau di anime. Tunggu. Jadi maksud Om Wahyu Naruto sama Sasuke itu nggak ada? Ya menurut Anda bagaimana? Gua kira ada ya. Yo, gitu. Aduh, salah berarti gua. Lu nggak ngasih gua tahu gua sih, Ki. Iya, jadi tapi itu sih. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang bisa ke Jepang lihat langsung sih lebih ini ya. Cuman kadang-kadang gue kaget juga banyak beberapa teman-teman kita yang wibu itu kadang kalau bicara masalah Jepang tuh kayak udah tinggal puluhan tahun gitu di sini kan. Banget gitu ya. Udah kayak ini ya. Iya. Udah kayak lebih mentang-mentang lebih senior dari Om Yudi ya. Memang nggak beres. Jadi kalau bisa kita lihat tuh enggak di Jepang itu seperti ini Jepang itu. Tapi kalau kita tanya emang berapa lama di Jepang ya jangan sampai cuman liburan 2 minggu gitu kan terus ngambil kesimpulan. Itu yang kadang-kadang gua rasa kayak ya ada yang bisa kita contoh di sini tapi ada juga yang Indonesia justru lebih baik gitu kan. Kalau misalnya kita ambil contoh institutionalized polite gitu kan. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau sopan ramahnya bener gitu. Kalau di sini kayak aku banget itu Om, Indonesia banget aku kalau itu. Sopan. Iya, jadi kalau di sini lu sopannya karena memang tuntutan pekerjaan atau tuntutan profesi gitu kan, bukan karena emang lu sopan gitu. Tapi ya kalau di sini kan ada istilah namanya nihon omotenashi gitu kan. Jadi lu harus nunjukin semua yang terbaik buat customer gitu. Tamu lu, customer lu semua harus diperlakukan dengan super baik. Tapi kalau balik ke pribadi ya kalau gue sendiri ngeliat orang Indonesia lebih pure gitu, lebih kalau lu nggak seneng orang lah memang lu nggak seneng orang, nggak baik di depan terus di belakang ngomong. Tapi ya kadang-kadang ada juga, cuman kalau mereka karena itu tadi gue bilang institutionalized kan, jadi apa yang kita lihat sopan itu karena tuntutan gitu. Kalau lu nggak seperti itu ya lu bikin malu perusahaan atau lu bikin jadi gitu. Orang Indo tuh lebih kayak selama gua happy yang lain gak happy nggak masalah ya. Gitu ya. Sepertinya yang lain gak dapat PS5 nggak apa-apa. Selama gua senang yang lain gak senang nggak apa-apa. Sepertinya gua tahu quote itu sepertinya. Iya. Tapi itu gara-gara itu ya, gara-gara Sobat Fikri ya, sampai kasihan loh ada temenku namanya Rio Alts itu ya, sampai nggak mengakui kalau LS itu GS gitu loh. Lu nggak tahu. Coba lu mabar sama gua dulu. Coba tanya itu Wira udah mabar sama gua. Iya. Nah, tetap kok bentuknya tipis. Enggak, itu LS kok. Itu LS itu. LS kan. Dia sampai denial. Dia bilang LS-nya itu GS ya kan. Itu denial, itu udah masuk level denial. LS itu di mana-mana ngonter. Gua mukul kayak GS kan. Kalau mukul pasti GS. Aliran kejar bar restoran, Pak. Gak ada itu LS counter di kampus saya tuh nggak ada. Om Yudi, tapi gue penasaran deh. Kenapa? Om Yudi, gue penasaran. Om Yudi udah tinggal 4 tahun di Jepang, itu ngerasain itu nggak rasisme begitu terhadap orang Indonesia? Nah ini yang kemarin sempat ada satu teman gue yang mengomentari masalah yang Asian racism itu kan, yang katanya orang Korea katanya korban rasisme di salah satu negara bagian atau di Eropa apa gimana gitu kan tentang rasisme itu. Nah terus ada Twitter yang bilang
itu orang Korea itu nggak tahu kalau dirinya mereka itu paling rasis se-Asia se-Asia gitu kan. Orang Korea itu rasis se-Asia gitu kan. Ada Twitter seperti itu. Dan temen gue ada yang share, dan kemudian tuh rame sampai ada yang bilang orang Jepang juga demikian gitu kan, orang Jepang juga sama rasisnya. Nah ya kan, sampai ada yang mengatakan bahwa mereka tuh sampai bikin istilah gaijin untuk orang asing, itu kan rasis banget. Nah di situ gue komentar gini loh, kalau lu tinggal di negara yang 98% orangnya sukunya sama dan lu beda sendiri, wajar nggak kalau lu dilabelin beda sama mereka? Wajar nggak? Misalnya lu tinggal di daerah, misalnya lu orang Sumatera Utara tinggal di kampung yang isinya Jawa semua, cara bicara lu beda, pola makan lu beda, ya kan, nama lu lain sendiri gitu kan, penampilan lu lain sendiri. Wajar nggak kalau lu terima perlakuan kayaknya bukan bagian dari kita gitu kan? Gue pikir wajar. Dan rasisme di Jepang itu bukan rasisme dalam artian bahwa orang asing nggak boleh ini, nggak boleh itu, enggak, boleh kok. Kata siapa ini? Dan mereka tuh memberi label gaijin itu bukan untuk mengkonotasikan negatif ya. Cuman karena kebanyakan itu belakangan ini banyak yang ya biasalah, kalau SJW itu kan dikatain dikit tersinggung lah. Kalau kita di Indonesia kurang rasis apa coba? Jawa lu, jamet lu gitu kan. Kayak gitu. Rasis itu kan di Indonesia benernya. Itu aja rasis banget. Iya, kalau kita tuh kurang rasis apa coba? Jadi kalau menurut gua tergantung mereka, apakah misalnya hak-hak yang lo dapetin di negara itu sama apa enggak kan? Ternyata sama. Gua dapat apa yang orang Jepang dapat juga loh. Bahkan karena orang asing kita dapat keringanan beberapa hal, misalnya pajak gitu kan. Pajak itu satu. Kedua, kalau masalah hak, hampir semua yang didapatkan, misalnya kayak dapat perumahan murah ya kan, dapat diskon kalau mau nyewa apartemen, itu dapat. Jadi nggak ada yang miss gitu. Jadi kalau rasisme, gue lihat Jepang ada perubahan yang lumayan signifikan ketimbang dulu ya kan. Ketimbang dulu katanya sih dulu, iya bener lumayan lah ya, lumayan beda perlakuannya. Tapi sekarang hampir semua orang asing itu bisa dapat pekerjaan yang sama dengan orang Jepang, selama kamu juga ya sesuai dengan budaya kerja mereka juga gitu kan. Itu kan kadang-kadang kita kan pengennya gaji Jepang tapi gaya kerja orang, misalnya maaf nih orang Indonesia gitu kan. Itu kan kita suka begitu gitu. Sorry om, aku mau tanya soal hak yang sama kayak warga negara sana ya. Kalau warga negara asing punya hak yang sama untuk beli PS5 di sana? Sama haknya, sama bebas. Itu pindah ke Jepang Om Rio, bebas kata Om Yudi. Gila loh, lu bayangin Om Wahyu udah khotbah pajak lebar gitu, ujung-ujungnya balik di cross PS5 lagi ya? Balik ke topik pertama. Emang kayaknya enggan untuk move on ke Boni memang. Tapi ini temanya malam ini rencananya ngomongin apa sih selain misalnya misalnya yang horor kan kalau gue lihat kan salah satunya horor gitu kan. Nah ini jujur aja, selama di Indonesia gue itu termasuk penggemar J-horror ya kan, horor Jepang. Pokoknya semua horor Jepang itu gue lalap. Tapi selama di sini gue nggak nonton. Iya beda Pak, auranya beda gitu kan. Apalagi kalau misalnya apartemen gue yang sekarang mendingan karena dia bentuknya kompleks. Kalau apartemen gue yang kemarin yang mansion, lorongnya kan ada lorong tuh, dan gue tuh masih suka keinget nonton film judulnya The Cursed Woman, Yoroi Onna kalau nggak salah. Itu. Di mana ada hantu ceweknya itu yang muncul di ujung lorong terus langsung lari kenceng gitu kan. Terus tiap pulang malam gue tiap keluar dari lift, jalan ke kamar, kan room gue itu paling ujung. Gue selalu lihat jangan sampai ada yang lari dari sebelah sana gini kan. Serem Pak. Dan kalau lu nonton film horor Jepang, ada itu tampilan di mana ada tangga muter gitu kan, sudut-sudut yang nggak kelihatan, itu banyak banget di sini. Jadi kalau kita papasan sama orang itu bisa suka kaget itu. Ada orang ternyata yang naik misalnya, atau ada orang yang turun, itu bisa nggak kelihatan. Mendadak jump scare. Tapi ya kalau ngomongin horor gitu ya, kira-kira kalau perasaan takut di mana kalau kita berada di ruangan yang besar tuh, maksudnya itu masuk fobia atau apa sih? Gue soalnya gitu. Gimana? Jadi kalau gua nih di ruangan nih kan, kayak kamar itu gua sengaja gua bikin sempit lah, yang
ibaratnya pandangan gue itu bisa ngelihat ke semuanya gitu. Gue itu merasa nggak nyaman kalau di suatu tempat di mana gue tidak bisa melihat salah satu sudut gitu loh. Gue tuh pengen di satu ruangan gitu ya. Gitu. Gue pengen di satu ruangan tuh gue bisa ngelihat semua gitu loh. Nah sama di sini tuh gue ada sedikit ketakutan ketika melihat ada satu sudut yang nggak rapat. Nah karena itu, memang ada satu sudut, iya kan? Misalnya kita naruh barang di sela-sela sudut itu, misalnya kita naruh barang ya kan, di sela-sela itu ada jarak gitu loh, ada crevice istilahnya ya. Apa sih crevice kalau bahasa Inggrisnya ya? Ada kayak ada sela dikit gitu, ada sela dikit aja. Celah. Iya, ada celah ya, ada crevice gitu kan. Jadi ada semacam kekhawatiran kalau misalnya nih ya tiba-tiba ada tangan naik satu aja gitu, jari atau apalah. Ada kadang-kadang pikiran seperti itu. Pikiran-pikirannya. Tapi selama di sini aja. Kalau di Indonesia nggak pernah gitu ya Om Yudi ya? Nggak pernah karena di sini kan. Kalau di Indonesia kan misal naruh barang tuh dikasih space-nya itu ya kira-kira agak besar, siapa tahu muncul PS5-nya gitu kan. Memang. Karena lagi dapat gelas cantik mau. Gua mau nanya. Kenapa Om? Kalau misalnya raffle tapi nggak dapat itu fobia nggak? Itu traumatik Pak. Itu traumatik di atasnya fobia Pak. Traumatik Pak. Kalau di sini kalau di sini raffle nggak dapat pasti disuruh ke kuil itu Pak, ngambil jimat. Nah itu Rio tuh. Tapi sebentar lagi gue ke dukun minta togel ya, minta nomor yang pas ya. Om Wahyu, tapi gue mau nanya nih, kalau di sudut pandang orang Jepang sendiri itu dia juga takutan gitu nggak sama setan gitu? Oh sangat. Jadi Jepang itu unik karena basically mereka nggak percaya Tuhan kan sebenarnya ya. Basically kan agama dia itu tidak, mereka percaya dewa dan segala macam. Masanya dewa-dewanya mereka itu ada beberapa yang dari manusia biasa kemudian ditinggikan derajatnya oleh manusia lain menjadi dewa gitu kan. Nah, jadi basically mereka nggak punya ketakutan terhadap maha kuasa gitu kan. Cuman lucunya itu mereka termasuk percaya hal-hal yang supernatural seperti itu gitu. Jadi hantu dan segala macam itu masih mereka percaya gitu kan, masih kuat gitu bahwa lu kalau misalnya nggak lulus ujian ya kan ya pergi ke kuil minta jimat gitu kan, umamori gitu supaya nih ya kayak misalnya kasusnya Om Rio ya kayak gitu, misalnya nggak dapat level setelah berkali-kali ya. Enggak, ini kan contohnya misalnya 3 kali 4 kali level nggak dapat ya cobalah ke kuil, mungkin perlu di baru 3. Nah gitu, jadi lebih dari 3 harus ke dukun ya. mungkin ya kalau di sini saya perlu dibersihkan tanda kutip gitu. Perlu dibersihkan. Rukiah Om. Iya. Kalau sekali lagi kamu nggak dapat, kamu bikin somasi aja Om. Langsung disomasi ke Sony-nya. Bikin surat terbuka Om, kayak Om Kebo kemarin. Enggak. Kalau surat terbuka jangan. Nanti ada saingannya kalau surat terbuka. Kalau sesuai pertanyaannya Om Fikri tadi ya iya benar ada ketakutan. Mereka sangat khawatir walaupun misalnya mereka nggak percaya, bukan nggak percaya, basically nggak punya agama ya kan. Tapi kalau untuk urusan takut pada hal-hal spiritual, masih sangat takut pada hal-hal seperti itu gitu. Bahkan ini gue tambahin. Bahkan di sini itu properti ya. Misalnya lu mau sewa apartemen nih. Itu sampai ada semacam keterangan kalau ini istilahnya kalau di sini bahasa Jepang itu jikobukeng. Jadi stigmatized property. Jadi lu bisa dapetin rumah yang super murah, sewa apartemen yang super murah, bisa 1/3, 1/4 karena ada orang pernah meninggal secara tidak wajar di rumah itu. Bunuh diri. Iya, bisa bunuh diri, bisa mati dalam kesendirian, banyak hal. Jadi lu bisa dapetin properti yang sangat murah. Bahkan ada kasus di mana teman gua itu bisa semacam appeal ke, di sini kan kalau kita mau nyewa apartemen itu kan ada 3 pihak.
lu sebagai penyewa, kemudian ada namanya Fudosan atau real estate agency ya kan. Kemudian ada yang namanya owner Oyasang, orang yang punya tanah gitu, orang yang punya gedung. Nah, ada satu kasus di mana teman gue berhasil mengapil di mana uang sewanya sampai separuh harga sewa karena ada tetangga dia kebetulan pas di atas kamar dia itu meninggal secara tidak wajar. Jadi dia apel, gue masih mau tinggal di sini tapi lu turunin harga sewa lu separuh. Dan itu boleh gitu daripada dia keluar kan, daripada dia kabur gitu kan. Lu bisa apel itu ketika ada kejadian-kejadian yang tidak wajar terjadi di properti tempat lu tinggal gitu. Biasanya yang dikategorikan nggak wajar itu gimana sih? Nggak dapat PS5 gitu, nggak wajar. Serius banget, lo bawa Ya. aja tuh. Ya macam-macam sih. Paling sering itu mati bunuh diri atau mati dalam kesendirian. Karena memang ada Atau mati penasaran nggak dapat PS5 juga bisa ya Om ya. kalau penasaran mungkin enggak, kalau putus asa iya kayak. Dapat PS5 terus mati gimana? Nah, ini. Nah, itu matinya bahagia Om Victor. Kan sudah terpenuhi hasratnya. Enggak, kan gua sekarang udah punya hidden skill immortal kan. Asalkan nggak dapat gue immortal. Iya. Enggak, gue nanya soalnya, gue penasaran aja soalnya waktu gue kan sempat kuliah di Prancis tuh 4 tahun kan. Gue nanya teman gue gitu, teman gue yang di Prancis tuh boleh sama sekali kebalikannya dari orang bersama orang Jepang. Dia sama sekali nggak percaya sama yang supernatural, bener-bener zero gitu. Sempat gue tanya gini, iya sempat gue tanya gini. Waktu itu kan gue kepikiran, gue pengen ngomongin setan ke teman-teman gue gitu. Terus gue nanya, kalau di Prancis tuh setan yang terkenal apaan? Gak ada yang bisa jawab, nggak tahu setan apaan ya gitu. Maksudnya mereka mikir keras gitu, setan apa yang terkenal ya? Nggak tahu, nggak ada. Jadi gue pikir, gue mikir jangan-jangan Jepang yang negaranya maju begitu juga kayak gitu. Ternyata enggak ya? Enggak, mereka masih percaya pada hal-hal supernatural karena ya itu tadi mereka kan memang walaupun maju tapi kulturnya sendiri itu masih sangat-sangat beberapa wilayah itu masih sangat-sangat tradisional, masih sangat patriarkis banget lah istilahnya kan. Si Vicky nggak pernah nonton Gege no Kitaro sih. Gege no Kitaro itu Jepang semua. Gila, tua banget referensinya Pak. Gege no Kitaro. Senior banget ya. Ketahuan umurnya anjing. Ketahuan umurnya. Banget bosku. Tapi itu referensi semua setan di Jepang. Ada Kimetsu, Pak, ada Kimetsu no Yaiba Pak yang agak baruan dikit itu kenapa? Biar milenial dikit Pak. Iya, biar milenial dikit lah. Masa tapi nggak serial Gege no Kitaro ya. Real sekali. Untung dia nggak nyebutin Ghost at School ya. Tapi gue penasaran lagi deh, kenapa kalau saya satu di Jepang itu kayak misalnya kayak yang gue tahu apa sih namanya Hanako ya, Sadako gitu ya. Kenapa Hanako, mereka mempunyai ciri-ciri yang sama gitu, kayak rambutnya panjang terus pakai baju itu seperti kuntilanak itu, kenapa ya? Apa yang menyebabkan dia begitu gitu? Anak itu kecil kan? Kalau kalau Hanako Sadako itu kan kalau ko itu kan anak kecil ya, cewek, anak kecil perempuan. Ko itu kanjinya anak kecil perempuan gitu kan. Jadi beda berarti ya. Nggak kayak James kan juga ko kan, biasanya dipanggil sama PSE itu. James Jericho. Ya ko. Apa sih nggak dipanggil Om anjir? Ya kan dipanggil ko. Kok nggak beli di kita sih ko? Enggak. Kalau misalnya Om James itu SJW itu bakal bisa diprotes tuh sellernya. Lu stereotyping ya gitu kan. Tapi kan emang sesama Chinese dua-duanya. Oh. Tapi pertanyaan gue gak ada yang jawab anjir. Gak ada yang menarik. Lu pada malah ngomongin yang lain anjir. Soalnya teralihkan Pak. Gimana tadi? Apakah ada? Ya enggak, gini kan hantu Jepang itu kan kalau nggak salah itu masuk tipe Yurei ya, yang hantu yang ya spirit ya, grudge, dia punya semacam sakit hati yang begitu besarnya sampai dia seperti itu gitu. Dan itu tipe hantu yang paling ditakuti karena dia tingkat kemarahan dia kepada orang-orang yang membuat dia seperti itu gede banget sampai dia nggak bisa bedain yang mana yang misalnya nyakitin dia, yang mana yang cuma numpang lewat gitu loh. Gitu kan. Jadi kalau kayak iya pokoknya yang deketin dia aja, siapa aja, bukan hanya orang yang nyakitin dia tapi semua orang yang kebetulan deketin atau cuman prihatin aja ya kan, itu bisa
bisa kena sama apa namanya amarahnya hantu-hantu ini gitu loh. Om Rio maafin aku Jadi, ya. Lu jangan. Ya. kan ada yang dia attach ke benda gitu kan. Benda misalnya Wah, nempelin ke 5 orang dong nanti Om Rio. misalnya PS4-nya diabaikan gitu kan. PS4 diabaikan. Awas salah nyebut. Itu ada PS5 punya mata satu. Astaga. Nah, pertanyaan gue tuh kenapa setupnya kayak di film-film kayak During the Grudge itu tuh tipikalnya sama semua gitu. Tampilannya. Jadi kayak bajunya putih sama rambutnya hitam mirip-mirip PS5 yang Orion. Itu kenapa gitu loh? Kalau spiritnya pasti menghantui Sony, Pak. Tapi emang ciri-cirinya sama gitu Om ya atau gimana? Ciri-cirinya. Kayaknya itu produk-produk kebudayaan aja sih. Karena yang pertama muncul film hantu kalau nggak salah apa ya? Ju-on ya Om ya. Iya. Enggak. Grudge sama Ju kan mirip semua tuh setannya kan. Kayak Tapi yang gitu kan. produk film hantu pertama Jepang kayaknya tahun 60-an Onibaba atau apa gitu. Terus satunya lah yang bentuknya udah seperti itu, yang baju putih terus ada tanduknya ya Onibaba. Kemudian yang kedua apa ya? Yang di Lupa salju buat tuh, Kuroneko cewek ya salju Black Cat itu yang di salju itu kan. Itu Kuroneko. sudah seperti itu tampilan. Jadi kayak semacam sesuai dengan folklore-nya mereka, folklore sesuai dengan dongengnya mereka bahwa tampilan perempuan yang meninggal penasaran itu seperti itu gitu loh. Tapi ada yang Jadi versi kalau laki-lakinya nggak sih? Kan semuanya kayaknya perempuan setannya. Ada Rio namanya. Ada Rio namanya. Lu berdua ya, lu berdua bangsat anjing. Wah, lagi Kan isinya cuma ngeros Om Rio doang. Atau memang Wiro sama Padahal seru loh yang dibicarain Om. Itu seru, lu berdua juga keras Om Rio lagi anjing. Iya. Kayak gua lagi seru-serunya nih memang. ya itu produk budaya sama kayak kita kan. Jadi yang tersimpan di kepala masyarakatnya itu ya seperti itu tampilan hantu, walaupun mungkin ya nggak ada yang pernah melihat secara bener ininya bentukannya, tapi ya yang ada di dongeng mereka, apa yang ada di di produk bagian dari budaya mereka ya hantu itu seperti itu gitu loh. Ya sama seperti kalau kita gambarin pocong itu misalnya orang yang kafannya nggak dibuka jadi seperti itu gitu. Jadi ya produk budaya aja sih, lebih ke produk budaya aja, nggak bukan sekedar misalnya kayak copy paste hantunya sama deh, nggak ada ide lain hantunya yang seperti ini aja gitu kan. Jadi memang seperti itu di bayangan mereka hantu ya seperti itu bentuknya gitu aja. Nggak, gue jadi kepikiran jangan-jangan di Latang Kuntilanak itu juga persepsi kita terhadap hantu karena kita pernah dijajah Jepang gitu, karena itu kulturnya Jepang kita serap gitu, karena mirip banget kan gitu kan. Iya, ada sebenarnya sih ya, kayak di Cina kan Jiangxi ya, vampir Cina itu kan khas sekali kan, dan tidak ada samanya gitu kan. Iya. Tapi benar. apa ya, trait-traitnya vampir Cina itu kan dimiliki sama vampir Barat, beberapanya dimiliki sama vampir Barat juga gitu. Kecuali mungkin pergerakan dan segala macamnya, tapi ya itu tadi ada semacam ya pertukaran kebudayaan lah, termasuk di dalamnya ya dongeng tentang sosok-sosok yang menyeramkan gitu kan. Kalau misalnya kan gue di Indonesia itu ngajar antropologi ya, saja antropologi, di mana banyak hal yang menarik. Misalnya hampir semua dongeng asli Indonesia kalau kita bicara manusia pertama selalu melibatkan orang yang diturunkan dari langit, entah kenapa gitu. Jadi ini menarik. Di Jepang sendiri kan begitu, Izanami dan Izanagi kan diturunkan dari langit, kemudian lahirlah Jepang gitu kan. Bukannya itu jurusnya Itachi ya? Wah, bukan. Oh itu bukan Sasuke. Ya nggak salah juga sih. Gak salah. Terus kalau percaya PS5 turun dari langit gimana? Itu Enggak lagi. Enggak. PS5 pertama nggak turun dari langit, Wir. Turun dari Jepang. impor Pak. Ya jadi unik sih sebenarnya, unik ya kalau gue sendiri. Jadi kalau mau diperhatikan hampir semua kultur tuh punya sedikit ada persamaan cerita ya kan. Ada beberapa yang punya persamaan cerita gitu. Cuman ya kalau misalnya kita mau bahas lebih lanjut jadi serem Pak, karena
kalau kita bahas secara akademis kan bakal panjang banget ya kan. Nah, sedangkan podcast kita ini kan sebenarnya lebih ke ya kita ngomong santai aja. Cuman sekedar informasi tambahan ya kayak gitu, bahwa hampir semua produk kebudayaan itu kurang lebih pasti ada sama-samanya lah. Apalagi kita yang satu rumpun Asia, walaupun mungkin secara ada sedikit perbedaan budaya, tapi pasti akan ada yang bakal ada yang mirip-mirip ya. Biar gimana juga karena Om Yudi selama 4 tahun tinggal di sana nggak pernah ada pengalaman kayak gitu ya. Baru gue pengen nanya tuh. Nah, ini menarik karena ya seperti gue bilang, di apartemen gue yang lama itu gue nggak tahu apakah dia termasuk kategori yang stigmatized, tapi kayaknya enggak deh karena cukup mahal ya kan. Apartemen cukup mahal. Flex gitu, hard flex gitu. Oh iya, harus dong. jadi cuman ada satu kejadian di mana gue kan ada di sini tuh selalu ada wajib ada emergency stair ya, semacam tangga darurat kalau misalnya ada bencana alam atau ada kebakaran segala macam, itu bakal ada. Tiap apartemen itu selalu punya tangga darurat. Nah, ada satu kejadian di mana gue harus buang sampah. Di sini kan buang sampah itu berkala, jadi buang sampah burnable ya, kemudian buang sampah yang elektronik dan segala macam, sama buang sampah yang plastik itu kan beda jadwalnya masing-masing. Nah, satu kasus di mana gue pernah turun ke lantai 1 ya, turun dari kamar gue ke lantai 1 itu terpaksa harus lewat tangga darurat karena sampah dapurnya agak banyak ya kan. Nah, di depan apartemen gue itu ada gedung yang memang tidak disewakan lagi sudah sekian lama dan tidak pernah nyala lampunya segala macam. Cuman ada kayak orang gitu kan, namanya ada orang di seberang gitu kan, kayak lagi memandang ke arah kita. Jadi refleks aja di sini kan udah refleks aja itu, kita langsung nyapa ya kan, konbanwa ya kan gitu. Orangnya cuman kayak ngangguk gitu kan. Gue pikir biasalah orang Jepang mungkin lagi nelpon kali. Dan ternyata besoknya gue confirm ke sebelah kamar gua kan, semalam lihat ini nggak yang orang di bawah itu, itu nggak ada yang tinggal gitu kan, itu nggak ada ya, itu kosong gitu. Masa kosong gitu kan. Jadi pas gua coba malamnya lagi gua lewat, emang itu nggak ada orang sama sekali, itu kosong. Itu di situ sejak saat itu walaupun sampahnya banyak, itu gue nggak mau lewat tangga lagi gitu, karena ya udah pernah kejadian sekali kan, dan ibarat kata tuh kalau misalnya kalau kata orang tua dulu, kalau lu ngelihat begituan, dia sadar bahwa lu ngelihat dia gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ini lagi gitu kan ya. Gue termasuk orang yang cukup skeptis untuk hal-hal yang gaib, tapi karena kejadian itu jadi ya, dan kedua beberapa referensi gue tentang horor Jepang kan juga ada yang seperti itu kan. Di agama kita juga ngajarin kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita sentuh di luar sana gitu. Ada yang tidak bisa kita takar dengan keilmuan gitu kan. Jadi bisa kita sentuh. Iya, jadi contohnya waktu ini PS5 ya kan. mulai. Jadi gitu. Kalau pengalaman banyak, tapi yang pengalaman di sini cuma satu itu. Kalau di Indonesia sih udah pernah beberapa kali. Kalau di sini jangan ditanya. Kalau di Indonesia kan istilahnya kalau- sudah cukup umum lah ya. Iya, Maksudnya karena kita yang mungkin kita penasaran banyak adalah di luar tuh. di luar itu apakah ada gitu. Iya. Kalau di salah satu yang pengalaman sih itu emang salah satunya. Cuman kalau cerita-cerita di forum teman-teman yang mungkin di kota lain ya, di prefektur lain juga ada beberapa. Ada beberapa yang tapi lebih sering berkaitan dengan misalnya mereka harus terpaksa menyewa apartemen murah misalnya kan. Yang tadi gue bilang stigmatized property itu. Ada beberapa yang ya menurut pengalaman mereka sih punya pengalaman yang tidak mengenakan, misalnya suhunya tiba-tiba dingin banget. Di sini tuh berasa kalau musim dingin kan emang dingin, cuman kalau misalnya lu musim panas terus tiba-tiba ketika yang gue bilang tadi, ketika gue lewat tangga darurat dan kebetulan papasan sama orang yang gue kira orang, itu ada kayak chilling spine ya, lu ngerasa sesuatu Insting ya, di kayak insting iya sih. ada sesuatu ketika dia ngangguk,
lu ngerasa kayak tulang belakang lu itu dingin sendiri gitu. Iya. Kalau istilahnya orang Jawa mengkorok tuh, mengkorok. Jadi mengkorok ya istilahnya ya kalau Jawa. Iya. Insting. Iya, jadi semacam itu. Jadi ada perasaan bahwa kayaknya bukan orang deh. Kayak Tapi kalau mau penasaran ngangguk lagi ke belakang udah males ya. Lewat aja. iya, bener-bener. Biasanya gitu. Ntar dia nyaut kan parah, Pak. Dan Pusing juga. itu soalnya yang kita khawatirkan kan ya kali aja nih bacaannya beda, Pak. Iya juga, ya bener juga. Beda server ngeri juga, Pak. Kita baca ya kalau di Islam kan baca ayat kursi iya namanya ya keyakinan kita sih iya bener, cuman kan takutnya di situ beda server kan. Iya, tiba-tiba dibilang enggak, lu harus translate dulu lah ke Jepang minimal kan. udah takut panik lagi. Apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya kalau yang paling sering kayak kemarin sih siapa sih yang sempat nanya ke gua kalau lu di Jepang foto cewek Jepang dong. Maksudnya ke gua kalau iya di sini tuh lu nggak boleh. lu nggak sebisa kan saya. Dinyalain gitu. Iya, maksudnya nggak boleh semua HP di without consent nggak boleh. Oh keren ya, beda sama di sini ya. Iya, lu foto. Makanya kan kemarin tuh gue sempat tegur ada teman, kebetulan dia liburan ke Bali ya kan, dan gue tahu di Bali lu bisa foto apa saja bebas. Cuman maksudnya gini, lu foto orang di luar konsennya orang ini yang kebetulan kelihatan beberapa bagian tubuhnya yang pribadi, lu posting dengan kayak pose lu yang melet-melet gitu kan. Maksud gua lu posting di medsos lu, Pak. Kalau lu koleksi sendiri, gua nggak masalah gitu kan. Lu foto kayak begitu buat apa? Itu lu maksudnya. Tapi kalau lu di sana foto aja nggak boleh kan? Nggak perlu di-upload. Kalau di sini masalahnya gini Om. Sebenarnya boleh kalau mereka kasih izin. Satu. Kedua, kalau lu foto, ya nggak boleh karena di sini semua kamera HP itu shutternya nggak bisa dimatiin. Lu beli HP di sini, semua shutter kamera itu bakal nyala walaupun lu silent, lu apain bakal nyala. Jadi ketika lu mau foto diam-diam pun bakal bunyi gitu, cekrek gitu kan. Orang bakal lu foto gua gitu kan. Gitu. Jadi nggak boleh sama sekali. Nggak bisa foto ulangan dong. Nggak, maksud gua keren gitu lo udah sampai sana taraf. Iya kan lu udah ngomong 4 kali barusan keren ya. Keren. Kalau PS5 keren enggak yuk? Iya. Bukan gua kira suara gua yang delay. Enggak Om Rio kalau mau foto PS5 aku tanpa konsen enggak apa-apa kok itu. Enggak soalnya kan udah ada, Bu. Enggak, pernah di sini nerima gue sempat nerima keluhan gitu yang pengen nanya bantuan hukum kalau di foto tanpa konsen gimana ya? Gue bilang kalau di sini kan nggak ada aturan tentang itu kecuali pas dia posting lu merasa kehina gitu loh. Tapi pada saat disimpan fotonya kalau di sini kan nggak bisa. Waktu itu kan sempat ada yang konsultasi kayak gitu. Makanya gue baru tahu di Jepang tahunya kita sejelek itu Om. Gue nggak ngomong jelek ya. Gua ngomong lu jangan lupa kasih kredit dong kalau Om Rio ini lawyer gitu loh. Wah, enggak Om. Beliau dia lawyer. Iya. Ya, jadi Om Rio berarti saingannya Kebo dong. Gue juniornya Om Bima kemarin. Secara profesi kalau konsultasi hukum bisa ke beliau gitu kan. Oh, gitu. gratis lah. Gratis lah. Berarti saya bayar PS5. Enggak lah. Lagi gitu. Enggak. Aku jadi inget nih kemarin si Om Arka kan ada janji nih. Apaan? Ceritain Hotel Niagara. Nah, Niagara. Oh, gimana? Sok boleh cerita lah. Kita boring. Maaf Om, ini kan perkenalannya baru Yudi nih. Oh iya, kan masih ada 2 tamu lagi. Oh iya. Masih ada lagi satu. Satu lah Om Victor. Oh ya Om Victor belum. Ayo Om Victor. Boleh. Enggak perlu ya kan. Kita semua udah tahu lah. Kita udah tahu semua lah. Ayo Om Victor, monggo. Kalau Om Rio kan udah ketahuan tuh udah gosong api jadi bara api terus. Sekarang Om Victor, kenalin diri dulu dong. Ya, saya Victor, manusia biasa. Anjing, dah gua kick dia. Lu udah cerita horor gak Om? Horor paling waktu itu gue ceritain ke si Om Aka pernah tuh. Mana malam ngomongin horor gitu. Diceritain ke sini Om. Maksudnya gue sama sekali gak cerita horor, jadi gue bergantung pada kalian demi konten ya. Demi konten. Demi konten. Nah, jadi ya kan gue di Cipanas
di rumah kan ya punya beberapa rumah lah nyewa-nyewain kan. Nah, terus ada yang jaga-jaga lah anak-anak sekitar gitu, kita bayar per gimana. Jadi kalau ada yang lagi nginep di sono ya bisa minta mereka nyuci mobil atau gimana, mereka bayar lah. Nah, ada yang kebetulan nyewa tahunan, dia udah tinggal setengah tahun, udah kenal sama anak-anaknya, terus dia kan keluar kota ada urusan. Nah, salah satu anak-anak itu yang biasa cuci mobil dia kena kecelakaan dan meninggal. Pas dia balik ke rumah subuh-subuh, dia lihat tuh anak nongkrong, terus dia suruh cuci mobil. Serius? Pakai ya serius. Tuh orangnya sendiri ngomong. Jadi dia lihat si namanya Agus. Dia lihat si Agus lagi duduk, dia bilang, "Ngapain duduk doang? Udah cuci mobil atuh, ntar gue bayar." Terus dia masuk lagi ke rumah kan. Nah, sampai siang-siang dia keluar jam 10, jam 11, masih belum dicuci mobil. Dia tanya anak-anak yang lain dong. Terus si Agus gimana sih? Gue suruh cuci mobil kok nggak mau nyuci-nyuci. Sama yang lain dibilang, "Bapak, dia udah meninggal seminggu yang lalu, Pak." Nah, kayak gitu sih ya. Gue nggak tahu ya maunya real apa nggak, tapi itu yang nyewa ngomong begitu, ngelihat sendiri bahwa dia duduk-duduk gitu di depan rumah. Nunggu Mungkin pamit pekerjaannya. Ya mungkin bapaknya baik banget sama dia kali, jadi ya. Terus biasa kalau kayak attach. gitu juga dulu kakak gua punya circle yang lumayan erat lah, 5 orang. Ada satu yang meninggal, malamnya 4-4-nya mimpi sama, diajak main sama yang meninggal. Oh, itu pamit itu namanya. Nah, iya. Pamit. Pamit. Tapi diajak loh. Katanya sih kalau sampai lu ikut bisa dibawa. Iya. Wah, Ya, lu gitu mimpi doang gitu sih. aja Om Rio berarti. Mimpi diajak main PS5. Gua jadi nggak Siapa tahu immortal keturunan dong, ya kan. Bangun-bangun sudah ada PS5-nya di pinggirmu ya kan. Apa lu literally dari menit pertama yang lu pikirin cuma nge-roast Om Rio doang ya? Dia kangen soalnya. Kangen dia. Kangen dia. Enggak, aku tuh cuma ya maksud denger ceritanya Om Yudi, ceritanya Om Victor itu kan semacam memberi ide ya kan. Ide iya, maksudnya Referensi yang ya. bagus. Referensi ya. Iya. Untung Wira masih belum ikutan bereferensi nanti. Yo, gua udah diem loh, gua udah diem. Lu jangan mancing-mancing lah. Ketawanya Rio ini emang kayak tai, pengen di roast gitu aja. Enggak, kamu nggak tahu, kamu tuh harusnya itu mengapresiasi ya kan. Dia persiapannya berapa bulan coba demi datang ke sini kan, dia udah ke orang Enggak, gua itu Ya kan? datang gara-gara sama si Om Yudi. Sekalian gua penasaran juga ceritanya Om Yudi, nge. Iya, enggak maksudnya tersangka itu punya hak jawab ya kan, nggak masalah. Kamu mau bohong kayak Tapi gimana nggak nggak di sini masalah, tak juga. tahu alasannya. Tapi nggak di sini. Jawabnya nanti. Lu demi nge-roast sampai bawa istilah anjing. Iya, kamu udah well prepare banget gitu loh. Udah well prepare dia. Sehari sebelumnya udah belajar banyak tindisan gitu kan. Tindisannya udah dibaca banyak. Gak, ceritanya menarik, tapi gue soalnya sama sekali nggak punya. Gue sama adik gue sama sekali nggak penonton. Jadi gue sama adik gue ngomong, ntar kalau kita ngeliat setan di rumah, kita tangkap ya, kita masukin YouTube, kita jadiin konten kaya, kita cu gitu. Ya itu emang teorinya bisa gitu, Vic. Tapi Iya, Tapi prakteknya kadang beda. Maksudnya gimana ya? Gue sama adik gue ngomong, kita kalau ketemu pocong, kita berantem menang mana ya kita lawan pocong? Pocong kan diikat, kita bisa tackle cu. Masalahnya Vic, yang kayak gitu punya debuff. Tiba-tiba kita yang nggak gitu atau coba. punya debuff. Kita yang biasanya nggak apa-apa ngomong, tiba-tiba mau ngomong susah. Kita yang biasanya jalan nggak masalah, mau jalan jadi sulit. Mau Kayak berat. gitu. Paralyze. Punya banyak debuff yang gitu. Itu lu kayak di kalau di FFM itu kayak ditiup sama Marlboro, tahu nggak? Bad breath. Nah, itu kayak gitu. Poison, paralyze. Tapi ngomong-ngomong itu kayaknya Om Rio kok tahu banget. Kamu punya pengalaman apa Om? Cerita dong. Selain horor PS5. Nah ini. Nih, gua cerita dulu nih, jangan dipotong roasting ya. Oke. Ini demi konten biar serem nih. Iya, silakan Pak, silakan. Gua ngomong paralis itu karena itu. Pernah tuh waktu. Kalau bahasa Indonesianya kan ketindihan kan. Kayak gitu, itu juga. Sleep paralysis kan. Enak tuh ditindihin cewek. Gua nggak ngomong ya. Kalau Rio yang nanya ditindih PS5.
Kalau itu gua aminkan. Wira ingkar janji tuh. Orangnya Itu gua aminkan. Kan belum mulai. Kalau gua pernah tuh waktu kapan nih? 2015 kalau nggak salah, 2016 tuh. Gue kan waktu manggung di mana? Sulawesi itu, di Manado. Itu kan ada tuh, udah hotel, gue nginep gitu kan. Hotel, gue nggak mau nyebut nama lah, ibaratnya bintang 3, bintang 4 lah, sama kayak kalau di sini kayak Horizon gitu lah. Itu nyebut Ciridon. Nggak Ciridon selevel nggak? kayak Horizon Horizon ya? gitu, tapi mereknya gue nggak sebut. Iya, Horizon Ciridon kan. Frozen Wild Om. Frozen Wild. Itu nanti di PS5 ya Pak, itu beda topik. Itu pas ibaratnya ya beres gitu ya. Itu kan kunci itu kan setiap hotel tuh di situ pakai ini, kayak pakai kartu kan. Jadi kalau kayak ATM gitu ya. Iya, kalau nggak di setel kartunya masuk ke mana dia nggak dimasukin ke wadah kartu nggak, tapi ditempel ke si pintunya itu. Oh, di tap Ya, gitu. dimasukin slotnya. Oh, IC card. Nah, ditapin gitu. Dan lift juga nggak bisa turun dan nggak bisa naik kalau nggak pakai itu kan. Betul, ya. Udah tuh, kebetulan beres main kan, tuh gua kebetulan sendiri di situ, yang lain masih pada bawah gitu kan, ngobrol sama tamu segala macem. Gua udah pengen molor kan, dari atas tuh, kartu gua bawa, gua udah bilang ke anak-anak yang lain, ini di kamar gua sendiri aja ya, udah mau molor soalnya, yang lain kan masih mau main kemana gitu, gua udah capek. Udahlah di situ gua tidur kan, sekitar jam 12-an nggak bisa tidur kan, masih nonton YouTube gitu kan. Gua keluar, habis itu ngecek kamar sebelah kan, soalnya mau pinjam ini casan ke teman gua tuh, belum datang orangnya, ya udah gua masuk lagi, tutup kan. Nah, gua inget tuh di situ pas nutup, gua kunci, gua double kunci gitu, jadi setelah ditutup pintunya ada kayak kunci rantai gitu kan. Rantainya gua slot gitu kan, lanjutin tidur bos, lagi tidur gitu kan. Apa ya bahasanya kalau di saat kita kayak tidur tapi belum tidur gitu loh, jadi masih Awang-awang. masih mendekati tidur gitu loh, jadi si telinga tuh masih dengar kiri kanan gitu, masih di tengah-tengah gitu kan. Keder. Itu tuh kedengeran suara-suara ini nih, suara kaki yang lagi lari-lari gitu, kayak bocah-bocah gitu kan. Tuk kan. Gua kira tamu kan, tamu kiri, tamu kanan, sebaik aja dibiarin kerutuk gitu lagi aja. Terus pusing gua ini pengen lihat kan apa sih aja berisik pisan gitu kan, mau protes ke sebelah kan. Nah, pas waktu ngelihat pintu, kebuka dong pintu gue, monyet nggak? Loh? Padahal itu tadi di slot pakai rantai tadi kan? Double, udah ditutup, pasti kan kekunci itu kan. Nah, slot, terbukalah tuh pintu. Itu nggak banyak ngomong, Cok. Itu pintu langsung gua tutup lagi, gua slot lagi, langsung gua molor, gua naikin itunya. Naikin sarung, selimut tuh ke atas. Selimut kan. Pas udah gua naikin, pas mau tidur gitu, entah kenapa badan tuh kayak kerasa berat gitu, kayak tindihan gitu. Terus masih ada kerasa kerutuk gitu lagi ya. Monyet gue baca kulhu berkali-kali tuh akhirnya molor. Itu. Habis itu dari situ udah pulang gitu kan, orang lain masih ada jadwal kan, besok mau masih main lagi kemana gitu, gue udah enggak. Gue caw dulu. Pindah hotel gue, monyet. Pas cerita katanya emang di situ nggak cuman gue doang yang punya cerita gitu ya. Ada orang lain juga kayak gitu, udah sering goblok. Kalau menurut kamu keliru sih Om, waktu kamu tutupin kepalamu pakai selimut itu. Itu kan refleks shock Edan. Itu feeling itu kamu harusnya langsung buka micet aja ya kan. Cari BO terdekat gitu. Semalaman. Lu tahu nggak itu rasanya? Begitu lo tahu rasanya itu pintu udah ditutup tapi taunya kebuka, terus dengerin ibaratnya kutuk yang kayak gitu, dan udah nggak beres itu, Cuk. Langsung tutup, langsung masuk, anjir. Something is very wrong gitu. Iya. Anjir, monyet. Enggak, tapi masalahnya kalau si Om Rio itu kan dia nggak lihat sendiri waktu kebukanya ya kan? Nggak lihat. Nah, kalau aku pengalamanku adalah gimana, pintu kamarku di Surabaya itu Om. Jadi aku kan kebiasaan pulang jam 2, jam 3 waktu kuliah nih. Nah, jadi sekitar pintu masih 5 meter di depanku kan, ya kan. Itu rumah posisi gelap jam 2 pagi ya kan. Itu pintunya buka sendiri Pak, aku dibukain pintu sama kamarku. Yang ada yang mau ngajak tidur.
Enggak, pas lu masuk kopi nggak ada siapa-siapa. Ya enggak, ya orang rumah gelap jam 2 pagi ada siapa coba di kamarku sendiri pula. Ternyata pas ke depan ada itu ya, omnya pesanan BO lu ya. Oh iya. Tapi Cok, kalau pas di posisi itu bener-bener nggak bisa ketawa Cok aja. Oh iya, bener. Oh, kirain yang cerita di itu Om, yang di kantor pengacara itu bukan Om? Bukan ya? Oh itu beda lagi yang aku dilempar Ada batu lagi. segede kepala Oh, itu. gimana itu? Jadi aku ceritanya kan aku dulu itu waktu kuliah nih, aku kan istilahnya magang di LBH-nya UNER ya. Ya UNER lah. Iya Nah, UNER, Surabaya. Terus jadi kita tuh anak-anak yang magang ini dikasih privilege untuk kayak kerjain skripsi boleh di kantor kan, kantornya cuma sampai jam 5 sore kan, selepas itu kan bebas ya kan, pokoknya dijaga kebersihannya dan lain-lain. Nah kita tuh kumpul-kumpul di satu ruangan yang terang, jadi memang ini bangunannya itu bangunan kuno dan memang terkenal dengan ini keangkerannya ya kan. Nah kita enak-enak kerjain skripsi, ada yang main CS ya kan, tiba-tiba dari ruang konsultasi itu kayak ada bola ngeglinding gitu, gledek, terus natap ke pintu tempat kita kumpul itu. Nah waktu kita buka, kok ada bola segede ini, segede kepalan tangan lah. kayak batu bentuknya. Batu, bukan, iya itu batu segede itu dan gelundung dari yang titik tergelap kantor itu gitu loh. Ya, maksudnya bulat kotak. Bulat, maksudnya nggak bulat banget ya, maksudnya bisa ngeglinding lah. Kayak batu ngeglinding gitu. Nah pertanyaannya kalau ini di luar, oke lah ada yang iseng lempar ya kan. Ini di dalam ruangan tertutup Pak. Terus dari mana coba? Gimana anak-anak? Terus anak-anak gimana? Ya udah diem semua ya kan. Yang tadinya ramai jadi ending gitu ya. Pulang yuk gitu ya. Kita tuh tiap hari tidur situ dan malam itu kita pulang semua ya kan. Bubar demi kemaslahatan bersama. Entah kenapa pas kayak gitu teh kayak semua orang teh kayak udah TST gitu, tahu sama tahu gitu. Ayo. Iya, udahlah. Enggak usah. Tapi ini tapi kalau masalah itu gua juga dulu waktu zaman kuliah ada pengalaman kayak gitu, Pak. Dan itu yang ibarat kata pengalaman pertama sama hal yang berbau spiritual gitu kan. Maksudnya yang ya tahu sendiri orang kalau kuliah kayak gimana kan, saking kacaunya gitu kan, saking parahnya kita bergaul dengan teman-teman tuh kayak apa. Nah, itu jadi waktu itu gua sama teman-teman itu survei lokasi bakti sosial Om. Ya kan ya, bakti sosial. Ada satu daerah namanya di Sulawesi Selatan itu namanya Bulukumba, dan kita harus lewati daerah itu gitu kan. Yang kita mau tuju itu Sinjai, nama kabupaten di Sulawesi Selatan itu namanya Sinjai. Jadi berangkat pagi dari Makassar ke arah Sinjai, kita tiba di satu kabupaten sebelum Sinjai itu di Bulukumba, itu sudah jelang maghrib. Jadi kita mampir maghrib dulu, ya kan, maghrib dulu dengan teman-teman. Kemudian kita menuju ke Sinjai selepas maghrib rencananya kan kayak gitu. Nah, cuman kita kan berberapa ya, 4 cowok, 2 cewek waktu itu yang panitia ya, yang mau ibarat kata mau survei lokasi gitu kan. Jadi ada satu wilayah memang sering katanya ada kecelakaan ya kan. Nah, lupa gua namanya apa, tapi ada satu tikungan yang memang sering kejadian kecelakaan. Nah, pada saat lepas maghrib itu sudah lewat maghrib nih kan, kita sholat kan, udah sholat, terus di perjalanan di dekat tikungan itu tiba-tiba ada mobil melambung gitu, sedan gitu kan, melambung sedan Civic kalau nggak salah, pokoknya modelnya mobil lama gitu kan, mobil sedan. Jadi dia ngelambung kita dari kiri ya kan. Teman gua yang bawa mobil itu gue lihat mukanya udah nggak enak, dan kita dan gue dua orang yang gue di belakang 2 ya kan, ceweknya di depan satunya ada satu juga di belakang gitu. Nah, gue sama teman gue yang 2 ini melirik ke mobil gitu, dan kita melihat ada yang aneh di situ, tapi kita nggak ngomong. Jadi lu tau lah ada yang aneh, kita nggak mau ngomong ya kan, kita nggak mau ngomong. Ya diam gitu kan. Istilahnya Murkio tadi. Iya, kita tuh gue lihat teman gue yang supir, dia naikin alis tek gitu kan, terus yang samping gue ngelihat ke mobil, gue lihat ke mobil, gue langsung diam. Semua udah ngebaca-baca lah pokoknya kan. Tiba-tiba kan dia ngelambung nih lewat gitu kan, jadi 100 meter 200 meter lewat, tiba-tiba yang cewek nyelutuk, itu yang tadi lewat
nggak ada palanya ya. Dia ngomong kayak begitu, dan itu mobil kita langsung ini apa keplanting, langsung truk gitu, langsung terputar. Jadi di saat dia negur kayak gitu langsung ini pecah, ban depan tuh pecah, dan itu nggak ada apa-apa, pecah dua-dua yang di depan. Lu kan harus terpaksa minggir tuh. Terus gimana? Iya, jadi kita terpaksa dorong sampai ke apa namanya tempat, pokoknya rumah penduduk terdekat lah. Jadi pas waktu situasi pas waktu lagi gitu gimana? Itu udah nggak ada. Jadi jadi waktu pertama di Lambung kan kita kan lihat, terus habis itu kita lewatin lagi tuh mobil itu mobil yang sedan itu yang stop itu kita lewatin, ya kan, kita lewatin lagi. Iya, jadi ketika ditegur, nanti setelah itu kita tegur baru kejadian pecah gitu kan. Nah, kita tunggu mobil yang sedan itu lewat, itu udah nggak lewat. Yang Civic yang ditegur sama teman cewek gue itu, itu yang bawa mobil nggak ada palanya ya gitu. Jadi ketika kita tunggu mobilnya lewat, itu kan cuma satu arah, Pak. Bukan satu arah, satu jalan gede kan. Dia kan pasti lewatin kita, apalagi kita kan stop kan gara-gara pecah ban. Nah, itu sampai kita dorong itu cuman satu penduduk yang kita lewatin. Setiap kali kita tanya ada penduduknya di mana, rumah terdekat di mana nih, pakai bahasa daerah. Temen gue kan bisa bahasa daerah situ. Dia bilang masih dekat katanya, dekat, tapi itu kayak udah lama banget kita jalan. Jadi nanti setelah sampai di rumah penduduk terus ditanya kejadian kamu mobilmu bannya pecah di mana gitu kan. Oh, di daerah sini. Oh, ya memang katanya. Di situ ada sering kecelakaan gitu kan. Jadi itu pertama kali. Dan setelah kejadian itu pulang ke Makassar, ada beberapa teman yang 3 hari berturut-turut itu mimpi didatangin orang. Ada yang didatangin malah, yang negur itu sampai didatangin 3 hari kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi itu memang yang kata Om Rio tadi, yang kita tahu sama tahu. Kan kita lihat, Pak. Jadi bayangin ada 6 orang di mobil yang gitu kan. Ini ada yang salah nih di mobil di depan nih, tapi kita nggak menegur. Kan kita udah tahu sama tahu gitu kan. Iya, gitu. Tapi ketika ditegur itu kejadian langsung. Iya, pasti masalah. Ya, tapi gue dengerin kocak gitu. Jadi hantunya kayak senpai noticed me gitu, langsung dia dalam literally kayak gitu, Cuk. Emang senpai noticed me gitu. Lebih baik kalau kita tahu tuh diem tuh gitu. Gitu. Itu kayak dibilang, kelihatan. Itu kayak orang mau jutsu tapi gagal gitu kan. Ngejutsu gagal terus ketahuan ya gitu kan. Kelihatan ya. Itu. Makanya biasanya kalau udah tahu sama tahu mending diem gitu kan, sampai beres biasanya. Udah berapa hari baru ngomong gitu. Tahu nggak ya? Iya. Atau kalau kata orang di desa itu bilang katanya kalau misalnya ada yang dilihat seperti itu nanti di tujuan baru cerita gitu. Jangan di langsung perjalanan ya, jangan sampai kita ini. Jadi memang itu pertama kali, dan itu kayaknya baru selain yang di Jepang itu yang paling berkesan lah tanda kutip kalau gue, karena ibarat kata ya kita rasain sendiri, Pak. Mau dibilang percaya nggak percaya, tapi mungkin ya percaya nggak percaya memang. Iya. Jadi pesan moralnya kalau ada lihat begitu, lu sebagai senpai jangan sampai notice ya. Iya, jangan sampai notice lah. Sudah itu caranya. Lu pura-pura nggak lihat aja lah. Jangan sampai istilahnya. Iya, jangan sampai. Kan ada, kalau lu nonton beberapa film itu kan kayak Six Sense atau apa, itu kan mereka itu justru tertarik sama lu karena mereka tahu lu lihat gitu. Iya. Lu bisa bantu gua dong cerita ke keluarga gua, perasaan gua sekarang kayak gimana gitu kan. Itu kan ada beberapa kayak gitu. Jadi ya itulah. Lu banyak ada kalau di sini kan yang paling sering, kalau di Jepang sendiri kan ada beberapa kayak misalnya hantu itu kan nggak cuman karena dendam, tapi bisa juga dia attach sama sesuatu gitu, misalnya sama payung. Sampai ada dulu isu katanya kalau ada payung berhantu itu ditaruh di depan kombini lah ya, di depan convenience market di sini itu kan. Jadi convenience store itu kan, jadi di depan komik ada payung ditinggal gitu kan. Tapi kalau lu sial, lu kebetulan dapat payung yang ada isinya tanda kutip, lu bakal diikutin. Ada beberapa di sini juga. Ada kan bangku kosong gitu kan. Nah, kalau di sini itu apa namanya yang kayak gitu itu paling sering jadi kayak
kayak cerita gitu kan, attach sama barang gitu. Oh, ada seperti itu. Terus kayak misalnya lu kalau misalnya ngelihat sesuatu yang meninggal dunia, ya misalnya lu jalan ada yang sesuatu yang meninggal gitu kan, ada yang mati atau apa. Kalau misalnya lu nggak punya, maksudnya nggak ada kaitan dengan barang atau orang tersebut, mending jangan ditegur. Maksudnya jangan tunjukin di situ. Jangan mampir terus, aduh kesian ya kalau kayak kita di Indonesia misalnya ada kecelakaan ya kan, terus kita kumpul semua tuh, aduh kesian ya, kita liatin kita itu. Kalau di sini nggak jangan, karena ketika lu nunjukin simpati, besar peluang mereka akan ngikutin. Itu kalau di sini gitu kan. Tapi lu jangan jadiin alasan buat PS5 gitu yo, jangan mikirin PS5 terus. Jadi nanti terkutuk ya. Sekarang Iya, host tanya nih cerita horor ya. Sekarang PS5 host yang nih. terkutuk gitu ya. Jadi nanti kalau dibuka konsolnya gitu nggak bisa nyala-nyala PS-nya nanti. Sekarang korbannya sendiri yang ngeros dirinya sendiri. Oh iya. Tapi tar dulu, ini gue dari tadi penasaran itu yang cerita di rumah sakit ini, Bang Wira nih gimana? Oh iya, Om Wira Nah, dulu. ini nih. Om Wira dulu. Ini yang gue tunggu dari tadi. Nah ini Gimana? yang paling rame nih. Kalau gua pengalaman di rumah sakit itu pas waktu kuliah. Gimana? Pas waktu kuliah, itu kan kuliah itu kan kedokteran kan ada yang pendidikan sama apa praktek, profesi. Nah, profesi itu ada Iya, koas. ya koas ya, bagian-bagian. Nah, yang paling mengesankan tetap pada saat di bagian forensik. Nah ini dia forensik. Oh, Forensik. bidang istri gue itu forensik. Nah, itu di forensik kalau sudah mendengar, kan kita kan istirahatnya itu bukan di ruangan. Jadi ruangan, setelah itu ada lorong. Nah, lorong itu adalah tempat nyimpen mayat yang SS itu loh. Iya, petinya ya. Baru setelah itu jalan lorong untuk keluar. Nah, kalau udah malam-malam, kita tuh harus, kalau di Bali kan istilahnya membanten itu apa ya? Sembahyang lah, sembahyang. Sembahyang. Itu tidak boleh di atas jam 6 sore. Jam 6 sampai jam 7 tidak boleh. Nah, kalau misalnya itu pasti akan diingetin sama orang di sana. Orang yang tidak kelihatan, misalnya di pintu di ruangan itu didok-dok atau suara jejak-jejak kaki. Nah, kalau misalnya ada gitu-gitu, tidak boleh dibuka. Pasti kalian nanti takut gitu. Terus siang-siang nih, teman gua, nah adalah cerita dia di luar, di depan frozen mayat tuh, tempat mayat itu. Nah, dia cerita asik. Habis itu dia bilang, wah, coba gini-gini ada yang ngetok-ngetok di belakang ya. Nah, bener deh ada ketok-ketok di belakang, langsung lari. Langsung pada saat itu juga. Saat itu juga. Ya. Terus Ya lari, mereka takut. dianya kabur. Lah kabur lah. Itu Langsung ya. Terjawab saat itu juga. ya, Nggak pakai Spontan lama. lah ya. langsung. Tapi karena nggak boleh dibukain ya. Coba kalau kalian nekat ngebuka gitu gimana itu? Waduh, Nggak kelihatan. nggak kelihatan Pak. Tapi saya nggak mau bayangin Pak. Kenapa? Pada saat dibuka memang nggak kelihatan Pak. Tapi nanti. Nggak ada apa. Nggak akan ada apa-apa. Tapi nanti biasanya. Kadang ada TV-nya udah rusak, nggak ada listrik apa, tiba-tiba nyala gitu. Udah biasa. Paling males kalau udah kayak gitu sumpah. Kalau karena istri gue juga dia kan forensik ya, bidang dia emang forensik gitu kan. Jadi itu sering sekali kalau ada bencana orang meninggal dalam keadaan tidak wajar, itu sering sekali berkata ya ibaratnya dapat telepon kan, ada kasus seperti ini, visum segala macam. Itu kadang-kadang termasuk ibu gue tuh termasuk khawatir pada saat misalnya kehamilan gitu kan, apa lu nggak takut gitu misalnya kalau namanya meninggal tidak wajar Pak, namanya meninggal tidak wajar kan, iya kan, ada kecelakaan dan bentuknya itu kadang udah nggak seperti manusia kan, ada yang ya gimana lah. Jadi itu jujur kalau misalnya Om Wira cerita seperti itu, gue istri sih nggak pernah curhat kalau misalnya dia ngalamin segala macam, tapi paling nggak ya bayangan gue kayak gitu, mungkin dia udah sering lihat saking seringnya gitu, saking biasa seringnya. Iya, dia udah dokter forensik sih udah biasa ya. Iya, udah biasa. Iya, kadang iya benar-benar yang tidak wajar tuh malah dimimpiin sama yang mati itu dokternya.
Misalnya ada kasus apa ini. Iya benar-benar. Itu Pipit. sampai ada satu titik di mana istri gue itu sempat ngomong ke gue, dia bilang kalau misalnya gue bisa berdoa, pengen banget denger mereka ngomong ke gue, maksudnya siapa yang ngelakuin ini ke mereka gitu. Itu kayak gitu kan, maksudnya dia kayak kesian gitu loh orang-orang ini kan. Ada ya, untungnya kalau di Indonesia itu tidak ada mayat, hampir bisa dibilang tidak ada mayat yang tidak dikenali Om. Jadi hampir semua itu bisa dikenali. Tapi ada Iya. di mana satu kasus waktu itu teman gua sih cerita, kan 1, 2 atau 3 ya. Misalnya yang kebakaran, mobilnya ada satu kasus kebakaran, itu dikira translate. Nah, itu teman gua kan tahu kan orang Indonesia kan ada yang bisa kan. Maksudnya iya benar. sense lah, kan percaya kan itu. Ya itu dicari gitu sama orang bahwa ini bukan kecelakaan, ini aku dibunuh gitu. Ada gitu-gituin. Terus teman gua bilang, oh saya masih sekolah, cerita aja sama guru saya, dia datang. Gitulah. Iya. Dan itu kadang-kadang jadi semacam bisa membantu ya. Ada beberapa kasus yang bisa terbantu. Itu ada satu kasus pernah cukup bukan high profile sih, tapi yang menurut keluarganya meninggal normal, tapi hasil pemeriksaan misalnya ya itu berkata bahwa ini enggak normal. Dan itu jujur kadang-kadang jadi dilema juga buat orang-orang yang kerja di bidang itu, karena ya gimana ya, kita mau ibarat kata jangan sampai nggak ada bukti. Iya. Masalahnya buktinya adalah cuman ketidaknormalan itu gitu loh. Tapi ketika misal itu nggak tahu. Gitu. Jangan sampai misalnya di ini terus dituduh lagi kan, jangan sampai Anda mengada-ngada gini. Ya, gitu. Tidak pernah ada masalah. Secara keilmuan forensik kan dokter yang lebih tahu ini nggak beres gitu kan. Tapi kan dokter nggak bisa membuktikan kenapa nggak beresnya, cuman yang bisa dia buktikan adalah bukan normal. Dia meninggalnya karena ini gitu. Sebab kematiannya ini gitu, normalnya. Ya kadang itu sih yang bikin dilema ya jadi forensik ya. Iya. Tapi Wir, kamu nggak pernah ngalamin kayak yang teman-temanku di kampus kedokteran nih. Jadi mereka tuh kalau lagi bedah mayat Mr. X gitu tuh waktu masuk pendidikan ya, mereka tuh kadang disapa orang di luar ya kan. Begitu mereka nginget-nginget kayak kenal di mana ya, taunya begitu dia kembali lagi ke kadavernya itu ternyata yaitu orangnya itu yang nyapa. Iya. Enggak. Atau cerita-cerita di mana mayat kadaver anatomi itu ngasih bocoran soal misalnya kan. Ternyata yang ngasih bocoran soalnya itu ternyata soal terakhir dia gitu. Enggak, jadi kalau beberapa kali kalau di kampusku itu sering kenanya kayak gitu. Jadi dia setelah selesai itu dia kan mau pulang misalnya, kan tempatnya lorongnya itu gelap sekali kan itu peninggalan zaman Belanda kan kalau di UNER itu fakultas kedokterannya. Iya. Itu selalu di lorong-lorongnya itu ada aja yang nyapa, jadi kayak Mbak, Mas gitu doang, nggak ngobrol, cuma dia lihat wajahnya kayak pernah ketemu di mana ya kan gitu. Pernah ketemu di mana aja itu ya. yang gua selalu merasa beruntungnya harusnya mereka nggak ingatnya di situ. Jangan pas momen itu mereka ingat. Enggak, dan selalu ingetnya itu setelah di mobil atau setelah di parkiran gitu mereka itu. Itu ya benar, itu sebuah anugerah itu. Anugerah itu. Bisa lupa hal-hal seperti itu, anugerah itu. Jangan ingat di saat yang sama. Enggak sih, kalau gua sih enggak ada maksudnya, enggak ada untungnya. Tapi biasanya kalau melakukan bedah kayak gitu, mukanya ditutupin kain nggak sih? Enggak ya. Itu kan waktu pendidikan itu gua dulu kadavernya kadaver lama. Nah, jadi nggak nyari. Kita belajar itu kan sesuai dengan otot apa yang kita mau lihat. Nggak semua kita lihat. Nggak utuh ya? Nggak utuh. Jaringan. Utuh sih, kadaver utuh. Tapi kan kita nggak sampai ngeliat ke muka gitu. Tapi kan ada tuh Wir yang iseng, ada pernah kasus nih, aku pernah baca soalnya. Jadi dia itu mahasiswa kedokteran. Nah, dia iseng bawa penisnya ini kadaver ke tasnya. Kok gila sih?
Ya kan Ini namanya kita nggak penyakitnya bisa orang tuh namanya ada aja ya kan penyakit mental ini. Nah dia itu sialnya kena operasi polisi operasi SIM STNK sama bawaan itu loh. Taunya begitu tasnya dibuka ada itunya. Kan bodoh ya. Ini sempat masuk berita waktu itu zaman itu aku kuliah Pak, aku baca itu. Nggak tahu universitas mana ya. 9 berapa Om? Ya, masih 2000-an Aim. Jangan gitu nanyanya. Tapi itu gila itu bukan iseng itu edan. Itu parah itu. Itu udah sakit jiwa. Tanda-tanda Ambil gila. cowok cewek. Cowok. Tapi waktu di mana istilahnya di tempat gua waktu kuliah juga, tapi di tempat apa namanya ya kayak pengabdian masyarakat lah di suatu daerah. Kan malam-malam biasa lah anak-anak kuliahan malam-malam pasti kan cerita-cerita horor tuh. Bangke memang terus. Nah, cerita-cerita horor udah tuh kita berbanyak pokoknya cerita-cerita horor. Terus lagi asik-asik cerita horor ya ada yang ketawa cewek. Langsung semuanya lari. Gila nggak tuh? Itu udah gila sih. Tapi ya emang udah biasa sih begituan. Itu gila. Udah biasa lagi. Udah biasa Say ya. hi dia kan. Ntar lu coba Om Fikri dicek dulu ini user Discord-nya nggak ada yang user tambahan kan? Itu track temen gue itu. Jangan sedih gue track. Siapa tahu tiba-tiba kita lagi ngobrol gini kan ada user tambahan. Pada ngomongin gue Tapi ya. ikonnya ngaceng ya. User tambahan ikonnya ngaceng. Oh gitu ya. Ini menarik loh, soalnya gue kan selalu sekali gue pengen penasaran gitu. Kalau makanya gue tertarik ngundang Om Janu. Janu kan dari apa sih, dia persepsinya lebih ke mirip kayak Eropa gitu kan. Oh iya. Gue tuh pengen bandingin gitu, apa yang membedakan pengalaman mereka dengan pengalaman di sini gitu, bisa beda gitu. Memang aneh sih, yang sebuah keanehan adalah menurut gue per region tuh beda gitu folklore-nya gitu. Cerita Fox-nya tuh kalau di kita mengalami yang kayak gini, kalau yang di Eropa mengalami yang sesuai versinya gitu, tapi sama gitu. Itu menarik sebenarnya. Makanya ntar kalau udah Tiap orang tuh beda-beda loh. Ada temen gue yang memang kan ada yang disukain lah istilahnya. Iya. Yang disukain sama yang begituan. Nah, dia tuh sampai liburan ke Singapura itu ada yang deketin. Buset dah. Tapi tunggu dulu, Aib jangan iri, Im. Itu dijawab sama motor lewat tuh. Iya, tapi itu benar nggak sih kalau misalnya yang seperti itu ya, nggak tahu, karena gue pernah di waktu SMA atau apa dulu SMA kayaknya, jadi ada orang yang bisa ngebantu buka gitu kan, maksudnya kan biasanya kita bisa sanksi ya, misalnya orang bisa ngelihat seperti itu kan, ada yang biasa menyaksikan. Jadi gue masih ingat kalau nggak salah kejadian SMA apa awal kuliah gitu, ada teman yang menurut dia mengaku kalau dia bisa ngelihat seperti itu gitu kan, dia ngakunya bisa ngelihat, tapi biasalah namanya anak-anak sekolah gitu kan, paling kalau ibarat kata apa cunibio ya, pengen nyari perhatian gitu kan, pengen dibilang gitu kan, sok ngaku-ngaku edgy gitu kan, ngaku punya ini, ngaku punya ini gitu kan. Jadi ada satu nih yang tukang bully lah ya, yang sering ngebully dia. Mungkin dia sendiri udah nggak tahu, terus dia bilang, emang di ruangan ini ada yang kayak begitu kan, ada. Terus yang satunya yang katanya bisa ngeliat, dia bilang ada. Terus dia tantangin kan, kalau memang kamu nggak percaya sama saya bantu gitu kan. Kamu mau nggak ngerasain apa yang saya lihat tiap hari gitu kan. Jadi ditantangin begitu ya, namanya di ruangan di mana teman-teman banyak kan, ya malu dong kalau misalnya nggak ini kan, maksudnya nggak, ya iya loh, masa jadi dia ngambil, nggak tahu, dia cuma bilang gini, ya udah tunggu besok katanya, gua ngambil daun apa gitu kan. Jadi dia bawa daun, ditaruh di matanya yang nggak percaya gitu kan, dia ditaruh gitu aja. Nah sekarang buka, dia bilang, di depan lu ada satu tuh. Jadi begitu dia buka satu, langsung teriak, kabur. Iya, jadi besok udah nggak, jadi udah pada nggak gangguin anak ini lagi. Oh di bimbingan, lupa, di bimbingan ternyata. Jadi pada saat bimbingan ya kan, bisa orang kalau mau masuk
kampus apa segala macam kan dulu ada istilah bimbingan belajar lah ya. Ya, Jadi kayak gitu. Jadi ada satu yang bimbel. di bimbel. Jadi di kayak semacam ya udah kalau lu nggak percaya ini nih kayak gitu. Jadi yang lainnya pada takut juga lah. Langsung auto left group itu. Ya, Goblok. Auto left langsung. goblok left. Auto left. Kayak gitu. Ya, jadi ini juga jadi makanya tapi karena ini ya karena ibarat kata itu maksudnya kita nggak tahu karena kan dari berbagai macam sekolah ya kita nggak tahu apakah mereka kenalan di luar apa gimana bisa aja kan ya namanya ya bisa aja kan cuman tidak ada lagi yang namanya kita udah pada takut kan siapa juga yang berani kalau memang beneran emang berani gitu. Iya betul. Ya kan kalau Kapok kejadian gitu, bener, kapok. ya siapa yang mau gitu kan. Jadi cuma Kayak plot gitu ya, konartis iya, gitu ya. apakah udah direncanain apa enggak itu gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu pernah ada yang seperti itu ya. Kalau memang itu bohongan, natural banget tuh yang takut. Saking bagus banget actingnya gitu kan. Bagus banget actingnya harus dikasih Oscar. Iya, bener. Itu apa acting of the year lah ya. Acting of the year. Aduh, Jadi cuman itu apakah ada gitu kan itu yang gue nggak tahu mungkin teman-teman yang lain yang lagi di podcast ini apakah ada pernah mendengar ada yang seperti itu atau pernah mungkin dengar ada keluarga atau teman atau apa gitu apakah memang ada gitu bisa nggak sih kita ngebantu orang ngelihat hal-hal yang tidak ini gitu karena kalau anak gue sendiri yang sulung itu dulu waktu masih kecil banget dia tuh kalau misalnya mau masuk ke rumah orang biasanya ada yang dia mau ada yang dia nggak mau gitu ya, jadi kadang-kadang rumahnya misalnya gini nih misalnya rumah keluarga yang bagus banget tapi dia nggak mau masuk tapi ada rumah yang mungkin rumahnya sempit biasa aja gitu kan sederhana tapi anak gue seneng gitu. dulu ya waktu dia masih kecil ya tapi kayak ada feeling kenapa ya kalau gue nih ya kayak ada feeling dimana kalau ibaratnya di suatu tempat kayak di rumah gitu ya. Tapi kalau rumah orang yang desainnya itu kayak modern gitu, jadi kayak rasa ketakutannya jadi berkurang. Tapi yang kuno jadi takut. Kenapa juga ya, Cil? Itu karena keseringan kayak rasis juga gitu ya. Rasis. Bukan rasis itu. Jadi kayak rasis ke desain ini kalau gue paling nggak seneng gitu ya begitu ngelihat desain rumah yang kuno gitu yang banyak kayu jatinya lu tahu kan yang klasik gitu loh yang klasik gitu tuh rasanya pengen cepet keluar gitu keluar apa nih keluar maksudnya keluar ruangan bukan keluar rumah keluar ikonnya akhirnya kan gitu itu tadi yang ceritanya itu anaknya Wahyu itu kan masuk dia ngecek rumahnya nggak ada PS5-nya keluar lagi Pak aja gitu keluar lagi langsung ngapain Pak rumahnya doang gede nggak ada PS5 gitu penonton kecewa lah iya kecewa apa ini udah sejam lebih nih pada masih saya habisin di satu episode doang ceritanya jadi ada yang bersampingnya untuk sebelum buat nih biasa Oh iya, quote dulu. Karena saat ini yang apa namanya orang bijaknya bukan aku untuk saat ini adalah Om Yudi ya kan kita minta quote dari Om Yudi dong. Oh iya. Dari menit pertama aja pikiran lu kan PS5 Om gimana lu mau yang lain? Gimana mau bijak ya monyet emang. Bukan gitu. Aku ini memang sangat haluskan sekali ya kan. Tahu kan maksudku. Ini kan dari ya yang kalian ngomongin kemarin kalau biasanya kan aku yang paling ya kan di antara kalian berhubung saat ini yang lebih ya silahkan untuk emang tuan mana sekarang coba diperjelas dulu jangan kerasa muda dulu Om. Oh, itu kemarin sudah dibuktikan secara sains ya kan? Ya nggak usah dibuktikan kayak gitu. Tadi aja referensinya apa? Wahyu ada kata-kata bijak kayak yang mau dipakai nih buat tutup nih. Oh iya. Apa ya kalau kata bijak tergantung pengen ngomentarin apa sih sebenarnya kalau bicara bijak. Bebas Om. Jadi overall dari omongan kita tadi ini itu
ada yang ingin diutarakan apa gimana? Kesimpulan dari Ya, podcast ini jadi gimana Om? Kesimpulan dari ya jadi podcast jadi kan memang temanya kali ini kan kita ngobrolin hal-hal yang di luar nalar ya, yang tidak bisa kita kalkulasi dengan sains lah ya paling enggak. Jadi penting sekali sebenarnya kalau kita itu kalau kata orang Indonesia kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi sebelum memasuki satu wilayah yang kita kurang kenal, sebaiknya kita kenali dulu lah kultur apa yang ada di situ, ya kan? Bagaimana orang yang tinggal di situ, bagaimana mungkin tanda kutip makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan di situ, gitu kan? Jadi apakah ada hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakuin di satu daerah? Karena kan kadang-kadang kita lupa kalau misalnya yang bisa merhatiin kita itu bukan cuman yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga bisa merhatiin kita gitu kan. Jadi lebih ke ya mawas diri. Ya lebih ke hati-hati lah untuk di setiap yang kita mau lakuin gitu kan. Jadi sekarang sudah siap kalau Om Yudi sudah. Nah sekarang aku nih. Nah jadi ini ya, kita kan ngomongin hal gaib tadi ya kan. Ya semoga PS5 Om Rio itu tidak segaib kita cerita ini tadi ya kan. Masih anjir keboy dan memang. Tunggu dulu, jadi PS5-nya Om Rio itu hitungannya supernatural ya? Iya. Supernatural karena di Raffle itu udah kelihatan gambarnya tapi nggak datang. Jadi Om Rio tuh udah masuk ke mimpi gitu, udah dengar suaranya tapi nggak ada. Nah iya itu ada. sampai ke halu goib itu ya. Oke dah. Makanya harus diperhatikan yang mungkin kurang hormat ke yang nggak kelihatan aja sih. Gitu ya, bisa juga ya. Lu kurang hormat ke founder, makanya minta maaf dulu. Saya ke founder dulu ya, kayaknya gua ke founder kurang silaturahmi nih. Sama lu harus ganti 007 berarti. Iya, kalau 004 itu Om Victor ya kan. 007 kamu harusnya. Memang iya, memang udah lama tidak berjumpa founder ya, nantilah. Oke, cukup sekian untuk episode ke-7 kali ini rame banget ya, tapi seru banget kalau rame-rame begini ya, jadi kita ngomongin horor kan ya. Oke. Ya. Jadi tidak menakutkan karena rame, Pak. Iya, sebenarnya tidak menakutkan karena di pikiran gue cuma PS5-nya sih, tapi enggak, tapi jujur ya, ini aku sejak tadi merinding disco ini di studio gue. Itu feeling mungkin. Aku sendiri di rumah. Merinding aja. Besok jangan lupa minggu depan kita dengerin episode berikutnya yang pastinya bakal lebih ramai lagi ya. Oke, thank you all. Oke, thank you semuanya. Bye. See you next time.